Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Tari Pramesti dengan NIM 2010111234 dari kelas 03 SAKP 009. Saya ingin mempresentasikan tugas mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan tema Bahaya Narkoba bagi Generasi Muda. Pengertian narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Narkoba adalah obat atau bahan atau zat yang bukan tergolong makanan. Jika diminum, dihisap, dihirup, ditelan, atau disuntikan, akan berbahaya karena memiliki berbagai ancaman pada kesehatan dari pemakai narkoba tersebut. Narkoba memiliki 3 sifat, yaitu habitual, adiktif, dan toleran. Habitual merupakan sifat pada narkoba yang membuat pemakainya akan selalu teringat dan terbayang sehingga cenderung untuk selalu mencari dan terus-menerus memakai narkoba. Sedangkan adiktif merupakan sifat yang membuat pemakai memakai terus dan tidak dapat menghentikannya. Sedangkan toleran merupakan sifat narkoba yang membuat tubuh pemakainya semakin lama semakin menyatu dengan narkoba dan menuntut dosis pemakaian yang sangat tinggi. Selanjutnya yaitu dampak negatif dari memakai narkoba, seperti tergila-gila dan tidak dapat lepas dari jerat narkoba, sebab jika lepas akan mengalami sakau, lalu mengalami kerusakan tubuh seperti gangguan pada sistem syaraf, gangguan pada jantung dan pembuluh darah, gangguan pada paru-paru, sakit kepala, mual dan muntah, pengecilan hati, serta sulit tidur. Lalu mengalami gangguan psikis seperti lamban kerja, ceroboh kerja, tegang dan gelisah, hilang kepercayaan diri, agiatif, sulit berkonsentrasi, cenderung menyakiti diri sendiri, perasaan tidak aman, serta bunuh diri. Terjangkit penyakit mematikan seperti HIV/AIDS, sifilis, dan lain-lain. Pendidikan terganggu, meningkatkan tawuran dalam kalangan pelajar serta masa depan yang suram. Serta dosisnya akan terus bertambah setiap waktu hingga dapat mengakibatkan overdosis. Terdapat berbagai faktor yang dapat membuat anak-anak dan remaja lebih berisiko terjerumus dan menjadi pecandu narkoba. Pertama, faktor lingkungan. Faktor lingkungan dari teman sebaya merupakan faktor risiko tertinggi penyalahgunaan narkoba pada remaja yang dapat memicu remaja untuk mulai mencoba narkoba hingga menjadi kecanduan. Anggota keluarga juga bisa menjadi faktor lingkungan yang membuat remaja kecanduan narkoba, terutama jika kondisi rumah tidak kondusif. Kedua, faktor psikologis. Remaja yang mengalami stres berat, gangguan perilaku atau masalah psikologis seperti depresi dan gangguan kecemasan lebih berisiko mengalami kecanduan narkoba. Bagi mereka, mengonsumsi narkoba bisa menjadi salah satu cara atau bahkan solusi untuk mengatasi berbagai masalah yang sedang mereka alami. Ketiga, faktor genetik. Seorang remaja berisiko besar menjadi pecandu narkoba jika ia memiliki orang tua atau saudara kandung yang juga mengalami kecanduan narkoba atau alkohol. Keempat, rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu juga bisa membuat remaja penasaran untuk mencoba narkoba, hingga akhirnya menjadi seorang pecandu. Penelitian menunjukkan bahwa mencoba narkoba pada usia muda akan meningkatkan risiko menjadi pecandu di kemudian hari. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Generasi muda semakin hari semakin rapuh, digerogoti oleh zat-zat adiktif penghancur syaraf yang menyebabkan generasi muda tidak dapat berpikir jernih, sehingga generasi penerus bangsa yang berkualitas akan dirusak oleh narkoba. Bahaya narkoba selalu mengincar generasi penerus bangsa kapan saja. Perkembangan seseorang dalam masa anak-anak dan remaja akan membentuk perkembangan diri orang tersebut di masa dewasa. Oleh karena itu, apabila masa anak-anak dan remaja rusak karena narkoba,
maka masa depan mereka pun akan hancur. Data menunjukkan bahwa jumlah pengguna narkoba paling banyak adalah kelompok usia remaja. Bahaya narkoba juga bisa menularkan penyakit HIV/AIDS di kalangan remaja. Hal ini dapat terjadi karena pemakaian narkoba melalui jarum suntik secara bergantian. Bangsa Indonesia akan kehilangan remaja yang sangat banyak akibat penyalahgunaan narkoba dan merebaknya penyakit HIV/AIDS tersebut. Kehilangan remaja merupakan kehilangan sumber daya manusia bagi bangsa ini. Selanjutnya, yaitu upaya-upaya guna mengatasi penyalahgunaan narkoba pada generasi muda. Upaya penanggulangan yang paling mendasar dan efektif sebenarnya adalah pembinaan serta pencegahan. Pembinaan merupakan program pembinaan kepada para remaja maupun masyarakat yang belum memakai narkoba, bahkan belum mengerti apa itu narkoba. Prinsipnya adalah meningkatkan peranan kelompok ini secara nyata, lebih sejahtera, dan menyadarkan diri agar tidak pernah berpikir mendapat kebahagiaan yang semu dari narkoba. Lalu, program pencegahan yang dilakukan kepada remaja-remaja dan masyarakat yang masih sehat serta belum memakai narkoba agar mengetahui seluk-beluk narkoba sehingga tidak tertarik untuk menggunakannya. Misalnya, seperti dilakukan penyuluhan seluk-beluk narkoba, kampanye anti penyalahgunaan narkoba, pendidikan dan pelatihan kelompok, serta saling mengawasi. Lalu, upaya yang paling manusiawi adalah pengobatan dan pemulihan. Pengobatan merupakan program yang ditujukan kepada pemakai narkoba. Tujuannya yaitu mengobati ketergantungannya terhadap penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba, sekaligus menghentikan pemakaian narkoba bagi pecandu tersebut. Lalu pemulihan. Program pemulihan ini bertujuan untuk memulihkan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada para pemakai narkoba yang telah menjalani program pengobatan. Program ini dilakukan agar tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan yang disebabkan oleh bekas pemakai narkoba. Lalu, usaha yang paling praktis dan membuahkan hasil adalah penindakan. Penindakan adalah program hukum kepada produsen, bandar, pengedar, dan pemakai narkoba berdasarkan hukum yang berlaku. Sekian presentasi saya untuk tugas mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan tema Bahaya Narkoba bagi Generasi Muda. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.